Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Anggani Berlian. Saya dari kelas 1 Cipiaut, nomor NIM 200110064. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PAUD. Yang pertama, pengertian anak usia dini. Yang kedua, pengertian PAUD. Yang ketiga, karakteristik anak usia dini. Yang keempat, urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang kelima, layanan PAUD formal, non-formal, dan informal. Yang keenam, landasan penyelenggaraan PAUD. Dan yang ketujuh, pemikiran tokoh dan pakar PAUD. Baik teman-teman, yang pertama, pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Menurut Bekeler dan Senoman, anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Kita lanjut yang kedua, pengertian PAUD. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Baiklah teman-teman, kita lanjut yang ketiga, yaitu karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas baik secara fisik, sosial, moral, dan sebagainya. Karakteristik anak usia dini antara lain, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, merupakan pribadi yang unik. Dan yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Yang keempat, masa paling potensial dalam belajar. Yang kelima, menunjukkan sikap egosentris. Yang keenam, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai bagian dari makhluk sosial. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini. PAUD terbilang penting bagi pendidikan anak usia dini karena lembaga tersebut jadi titik sentral strategi pembangunan sumber daya manusia. Dengan kata lain, pendidikan usia dini menentukan sejarah perkembangan dan selanjutnya, serta membentuk fondasi dasar kepribadian. Anak yang mendapatkan pendidikan sejak dini dapat meningkatkan kesehatan, kesejahteraan fisik dan mental yang akan berdampak terhadap prestasi belajarnya kelak. Usia dini menjadi masa golden again dalam perkembangan otak manusia. Tahap perkembangan anak usia dini menempati 80% dari keseluruhan tahap perkembangan otak. Anak yang mendapatkan layanan pendidikan memadai semenjak usia 0 sampai 6 tahun memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan di masa mendatang. Baik teman-teman, kita lanjut yang kelima, layanan PAUD formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, PAUD formal. PAUD formal diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak atau TK dan Raduatul Atfal atau RA. Istilah untuk TK Islam pendidikan ini diperuntukkan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun. Yang disebut PAUD jalur non-formal adalah sekolah yang dikenal masyarakat sebagai kelompok bermain atau kober, atau dalam bahasa asing playgroup, dan taman penitipan anak atau TPA. Jalur nonformal khusus menangani anak usia 2 sampai 4 tahun yang ditetapkan kelompok bermain atau playgroup dan tempat penitipan anak, sedangkan jalur informal adalah pendidikan keluarga. Yang kedua, PAUD non-formal. PAUD non-formal tersebut dalam bentuk taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis, sedangkan taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenis diikuti bagi
satuan PAUD sejenis, di antaranya berupa Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Quran atau TPQ, dan sekolah minggu. Bentuk TPQ dalam sekolah minggu adalah PAUD non formal yang dikembangkan oleh lembaga bernafaskan agama. Yang ketiga, PAUD informal. PAUD informal, Direktorat PAUD juga telah merintih melalui PAUD berbasis keluarga. Prinsip PAUD melalui keluarga adalah bentuk pendidikan nonformal yang dapat mendorong kesiapan anak dalam proses belajar di usia sekolah. Oke teman-teman, kita lanjut yang keenam, landasan penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pendidikan pertama untuk anak usia dini. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar anak memiliki rangsangan pendidikan untuk membantu memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, landasan filosofi. Landasan filosofi pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya, melalui proses pendidikan diharapkan terhadap manusia yang baik. Dan untuk meningkatkan hal tersebut tentu harus dilakukan sejak dini agar membiasakan mereka bertingkah laku sesuai dengan etika sosial yang benar dan membentuk akhlak yang mulia dan membentuk kepribadian sejak dini. Dan juga anak sangat berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang ketiga, landasan religi. Landasan religi merupakan anak sebagai makhluk individu yang memiliki aspek biologis, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Sedangkan secara epistemologis, pembelajaran pada anak usia dini harus menggunakan konsep belajar sambil bermain, learning by playing. Dan anak harus dijaga dan dibina karena membutuhkan bimbingan dalam proses tumbuh dan berkembangnya. Yang keempat, landasan empiris. Landasan empiris didasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat bahwa anak usia dini belum dapat terlayani dengan baik, padahal pada masa usia dinilah tempat masa peletakan dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Artinya, masa kanak-kanak yang bahagia merupakan dasar bagi keberhasilan di mana datang, dan sebaliknya. Untuk itu, agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara optimal, maka dibutuhkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak yang berbeda satu dengan yang lain, karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Dengan dasar nilai pendidikan anak usia dini sangat diperlukan. Baik teman-teman, kita lanjut yang terakhir, yaitu yang ketujuh, pemikiran tokoh dan pakar PAUD. Yang pertama, menurut Johann Heinrich Pestalozzi, pada hakikatnya adalah pribadi yang memiliki sejumlah potensi yang dikembangkan. Selain itu, anak seharusnya tidak hanya sebagai makhluk individu, akan tetapi dipandang anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Maria Montessori, menurutnya adalah anak tidak perlu bersaing dengan anak lainnya ataupun sebaliknya, dihambat kemajuannya agar sesuai dengan kelompoknya. Yang ketiga, Friedrich Wilhelm Froebel. Menurut Froebel, konsep dasar anak usia dini adalah lagu-lagu dan permainan atau game yang dirancang khusus untuk kegiatan dan pengalaman anak terhadap alam sekitarnya. Yang keempat, Lev Vygotsky. Menurut Lev, bahwa belajar merupakan suatu proses
yang tidak dapat dipaksakan dari luar karena anak adalah pembelajaran aktif dan memiliki struktur psikologi yang mengendalikan perilaku belajarnya. Yang kelima, Sarah Smilansky. Menurut Smilansky, pendidikan anak usia dini merupakan hal yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka terbentuknya perkembangan dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak. Yang keenam, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, pengembangan semua daya secara seimbang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Abdullah Nasih Ulwan. Nasih Ulwan mengidentifikasi aspek pendidikan yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh seseorang pendidik dalam mendidik anak didiknya tersebut meliputi pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan mental, pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan sosial, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sampai sini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.